Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seorang lagi yang terkenal juga ialah Abu Jahal. Ini Abu Jahal, dia orang gagah, orang perkasa, orang beruang, orang berbangsa, orang disegani orang. Perkataannya lalu lalang saja. Dia penantang paling hebat kepada Nabi Muhammad. Ada lagi yang lain-lain seperti Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf itu pernah ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa manusia nanti pada hari kiamat akan dihidupkan kembali. Dia ambil tulang, ketemu dia tulang di padang pasir, dihambus-hambusnya debu-debu yang debu yang dikeliling tulang itu, yang lekat pada tulang itu, digosok-gosok, dibawa ke Nabi Muhammad. Ini mau hidup kembali, katanya. Jadi apa kata Nabi Muhammad? Apa kata? May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan ini? Ini sudah hancur, sudah lapuk ini tulang. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, kata Nabi Muhammad. Yang akan menghidupkannya kembali ialah yang membuatnya sejak semula. Kata Nabi, begitulah tidak henti-hentinya pertentangan itu. Di ayat yang ke-6 dan selanjutnya diterangkanlah di antara sikap-sikap mereka itu terhadap kepada Nabi. Apa katanya? Kalla innal insana layatwa. Katanya, ketahuilah olehmu wahai Muhammad, atau peringatan dari Tuhan dengan perantaraan Nabi kepada kita. Sesungguhnya banyak di antara manusia itu yang melampaui batas. Melampaui batasnya sebagai dia seorang manusia. Dia lupa bahwa dia manusia. Lalu dia angkat dirinya lebih dari batas manusia. Apa sebab maka dia menjadi sombong begitu, merasa dirinya lebih dari manusia yang lain? Ar-ra'ah ustaghna. Karena dia melihat bahwa dirinya sendiri sudah kaya. Itulah yang dikatakan di dalam kitab tafsir, bahwa ini perangai dari si Abu Jahal. Dia kaya, dia orang terpandang, orang segan sama dia, sampai berutang tak mau membayar. Piutang mesti diterima. Tak ada orang yang berani membantah dia. Katanya lalu lalang saja. Kalau dia tegak, tidak tersundak. Kalau dia mencengcang, tidak memampas. Sampailah dapat saya ceritakan satu kali perangai Abu Jahal itu. Datang orang kampung, kalau di orang Arab, kalau orang kota namanya orang Hadar. Kalau orang desa namanya orang Badu, orang Badui. Jadi biasanya seperti juga di negeri kita, orang-orang Badui itulah yang menyediakan makanan buat orang kota. Mereka itu kebanyakan mengembalakan unta atau kambing atau domba. Ada juga yang bertani, tapi kalau sudah mulai bertani agak lama, dia menjadi orang kota. Jadi ada satu orang-orang Badui atau orang kampung itu datang ke Mekah, ke kota, membawa dagangannya 5 ekor unta. Dia lihat orang-orang, dia temui orang-orang di Mekah itu siapa yang akan membeli. Berjumpa dengan Abu Jahal.
Katanya, saya sudah 2-3 hari di kota Mekah, belum laku dagangan unta saya. Apakah Tuan Abu Jahal suka membelinya? Oh, suka, bawalah ke kandang saya, bawa saja ke rumah saya. Bawalah, nanti saya bayar. Berapa harganya? Ya sekian, baik. Bawalah ke rumah. Nanti 3 hari lagi kau datang, ambil uang kau, berapa saja. Akurlah. Jadi si Badui ini karena berpegang kepada mulut orang kaya, orang besar, orang terpandang dalam kota Mekah, diantarkannya lah untanya itu ke kandang yang disediakan oleh Abu Jahal. Nah, nanti 3 hari kau datang ya, ambil uang kau ya. Baiklah tuan. Setelah 3 hari menurut janji dia datang. Ketemu Abu Jahal. Oh ya. Saya berhutang sama kamu ya. Ya. Nantilah 3 hari lagi lah. Ini masih repot sekarang. 3 hari kau datang. Nanti 3 hari lagi datang. Ada uang itu ada. Jadi itu baru sedikit jengkelnya. Baiklah, kata si Badui tadi. Dia tunggulah 3 hari lagi di Mekah. Jadi dia di Mekah sudah 6 hari ini. Uangnya belum juga menerima. Sampai 3 hari dia datang lagi. Kau mendesak-desak saya, sudah mulai dia marah. Saya mesti bayar, saya punya utang. Tapi kau jangan mendesak-desak begitu, keperluan saya lain banyak. Kalau saya tidak mau bayar, bagaimana kau punya pikiran? Sampai begitu lagi keterangannya. Sudah mulai kasar dia bercakap ini. Ar-ra'ah ustaghna, mentang-mentang dia kaya, serba lengkap, serba ada mulutnya. Tidak tertahan saja lagi buat mengata-ngatai orang sampai kalau saya tidak bayar bagaimana? Jadi dengan kepala terkulai runduk, si Badui tadi pulanglah ke tempat orang-orang berkumpul-kumpul. Dia pergi ke Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu di situ ada tempat orang berkumpul-kumpul, Darun Nadwah namanya. Ada kepala-kepala orang Quraisy di situ, dia mengadu di sana kepada orang-orang yang duduk di situ. Katanya, sudah 6 hari saya di sini. Kemudian saya jual, suruhkannya memasukkan unta saya ke rumah, ke dalam kandangnya. Saya sudah masukkan, janjinya 3 hari, datang 3 hari. Katanya nanti saya bayar. Saya datang kedua kali, oh ya bayar. Saya mau datang, ketika itu saya mulai dikata-katainya, katanya. Kalau saya tidak bayar bagaimana? Siapa yang bisa menolong kamu di sini? Saya mesti bayar, tapi jangan begitu, mendesak-desak begitu. Padahal si Badui ini uangnya tidak ada lagi, dengan apa belanjaannya di Mekah. Kalau uang itu sudah keluar, dia bisa pulang untuk belanjanya di kampungnya pula. Jadi, apa kata orang-orang yang duduk tadi? Nabi Muhammad sedang tawaf keliling Ka'bah. Ingat tuan-tuan pendengar, yang ikut kuliah subuh, tawaf itu sebelum Nabi diutus sudah ada juga, sebab itu pusaka dari Nabi Ibrahim. Lit-ta'ifina wal-akifina wal-ruka'is sujud. Nabi Ibrahim itu disuruh oleh Tuhan berdoa supaya jadikan Ka'bah pusat ibadat, tempat orang tawaf. Jadi sudah tawaf juga. Sedang Nabi tawaf ditunjuknya oleh orang berkumpul-kumpul tadi. Ini orang umumnya, orang yang masih benci kepada Islam. Bagaimana ini tuan-tuan, katanya orang kota, kata si Badui tadi. Saya berurusan dengan Tuan Abu Jahal. Sudah 3 kali. Katanya akan dibayar, tapi sekarang saya diancam-ancamnya. Kalau saya tidak mau bayar bagaimana? Siapa yang bisa menolong kamu di sini, katanya. Jadi saya minta tolong kepada tuan-tuan, melunakkan hati beliau, mudah-mudahan hutang saya dibayarnya. Lantas kata orang-orang yang duduk itu, coba pergilah ke sana, itu yang sedang tawaf. Sebentar lagi dia selesai tawaf, pergi kepada dia. Kata orang-orang itu, sebenarnya orang-orang itu juga kawan Abu Jahal. Disuruhnya ditunjuknya Nabi Muhammad yang sedang tawaf. Si Badui ini begitulah dia. Karena jujurnya orang kampung, baiklah, sesudah Nabi tawaf, dia datang kepada Nabi. Ya Muhammad, dia juga belum pandai menyebutkan ya Rasulullah, dia juga belum Islam waktu itu. Saya diberi advis oleh tuan-tuan yang duduk di Darun Nadwah itu supaya datang minta tolong kepada engkau. Pasal apa? Unta saya dijanjikan oleh Abu Jahal, dia yang membeli, suruh masukkan ke kandangnya.
Dan dia berjanji 3 hari. Sekarang sudah 2 kali, 3 hari saya datang ke rumahnya minta. Dia marah-marah kepada saya. Malah dikatakan, siapa yang bisa menolong kau? Saya tidak mau bayar, katanya. Di situ, baiklah, kata Nabi Muhammad. Marilah, turuti saya. Coba dengarkan baik-baik itu sikap Nabi kita. Turuti saya. Ini si Abu Jahal orang yang paling benci kepada beliau, di mana-mana bercakap cuma menggunjingkan beliau. Siapa Abu Jahal? Baik, mari. Dia pergilah ke rumah Abu Jahal. Dibawanya orang tadi. Pintu rumahnya ditutup. Diketok oleh Nabi dari luar. Ya Abu Jahal, buka pintu. Suaranya dikenal oleh Abu Jahal. Ini Muhammad ini. Kenapa dia menyuruh buka pintu? Dia buka pintu. Sesudah dibuka pintu, apa betul kau tahan dia punya uang? Tanya Nabi itu, apa betul kau tahan dia punya uang? Kau janjikan sampai 3 hari dia, 3 kali dia menunggu, 2 kali dia menunggu, menagih piutangnya. Lantas akhirnya kau mengatakan, kalau saya tidak mau bayar bagaimana? Siapa yang membelamu? Apa betul kau bicara begitu? Tidak tentu yang akan dijawabnya. Bayar sekarang, ambil uangmu. Tidak menjawab itu Abu Jahal yang begitu gagah. Keluar kulkas. Ini orang mau pulang ke kampungnya. Kau bikin main-main orang. Diambilnya lah pundi-pundinya, dikasihkannya uang harga unta itu. Nah sudah, ambillah barangmu. Uang kau lekas pulang ke kampungmu, kata Nabi Muhammad. Lantas Nabi Muhammad berangkat dari rumah itu, pergi kembali ke masjid. Sebab di situ banyak orang berkumpul. Orang Badui tadi dengan gembira membawa dia punya pundi-pundi tempat uang, bersama juga dengan Nabi Muhammad sampai di Masjidil Haram. Orang itu ketawa, tersenyum, gembira uangnya telah menerima. Dan yang menyuruh-nyuruh tadi tercengang. Dilihatnya Nabi Muhammad datang, mukanya gagah. Arab Badui ini senyum, gembira, uangnya menerima. Sampai mereka itu heran, tak percaya. Apa ini? Kan dia musuhnya, kan di mana-mana itu Abu Jahal itu bencinya kepada Nabi Muhammad, bukan main. Tidak lama kemudian Abu Jahal datang. Terus berkerumun seperti orang-orang wartawan mengurumuni satu menteri keluar sesudah ketemu dengan presiden begitu misalnya. Ada apa? Mengapa? Kenapa Abu Jahal? Kau serahkan? Ya, saya sudah bayar. Kenapa? Habis ketika Muhammad bicara mengatakan bayar itu uang, di belakangnya kelihatan katanya seperti unta lebih tinggi dari unta biasa 3-4 kali. Seperti dia mau menerkam saya. Itu yang saya lihat waktu itu di belakang Muhammad. Timbul takut saya. Seperti dia mau menggigit saya itu unta. Lantas dia katanya, saya tidak dapat menjawab lagi. Timbul takut saya. Lantas saya bayar tuh. Yang lain-lain itu jadi mengejek. Ya, tapi meskipun begitu, saya juga tidak mau ikut dia punya agama. Nah, itu juga lah kata Abu Jahal tadi. Ini satu contoh dari mana keberanian dan kebesaran jiwa Nabi apabila berhadapan dengan musuh-musuh. Dan musuh-musuh itu cuma beraninya apabila dia di belakang-belakang atau kalau berhadapan bersama-sama. Kalau akan cara satria tidak bisa. Memang ada kebesaran, ada tuah. Kalau kata orang sekarang ada karismanya pada Nabi. Apa sebab itu maka si Abu Jahal itu begitu gagah dia menentang Nabi? Karena dikatakan dalam ayat ini, sesungguhnya manusia dia melampaui batasnya sebagai manusia. Apabila manusia sudah menyombong, itu namanya dia sudah melampaui batas. Di dalam Al-Quran juga dikatakan oleh Tuhan, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kau menyombong di muka bumi ini berjalan sambil menyombong. Innaka lan takhriqal arda, engkau meskipun engkau bagaimana menghantam bumi, tidak akan pecah bumi yang kau hantam.
walan tablughal jibala tula, dan bagaimanapun tinggimu tidak akan sampai setinggi bukit tinggimu itu, sehingga yang tinggi batang kelapa pun tidak manusia. Nah itu, jadi karena latar belakang itu cuma kesombongan, berhadapan dengan orang jiwanya tauhid, mesti jatuh. Bayar itu utang. Kau janjikan orang seperti itu, tidak kau bayar. Jadi si Badui tadi mendapat perlindungan dari kebesaran jiwa Nabi Muhammad. Jadi kita ulang kembali, sesungguhnya manusia itu kebanyakan jadi sombong, melampaui batas, tak tahu diri. Dari mana manusia terjadi? Dari air sperma dia terjadi. Setelah dilihatnya dia kaya, dia banyak uang, dia banyak harta, dia berpengaruh, dia menyombong. Inna ila rabbika ruj'a, ya Muhammad, kata Tuhan, memberi peringatan kepada Nabi kita. Kepada Tuhan engkau juga orang-orang semacam itu akan kembali. Sehingga mana dia akan menyombongkan diri. Berapa banyaknya manusia yang melampaui batas di itu. Tidak ada yang selamat. Ujung kehidupannya itu tidak ada yang selamat. Sebab dia lupa. Inilah yang dapat baru kita tafsirkan sampai ayat ke-8. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ketahuilah bahwa pendirian yang salah tetap salah. Sesungguhnya manusia banyak, bukan seluruh manusia, banyak manusia yang lupa diri lantaran dilampaui batas. Merasa dirinya telah cukup, sudah kaya, serba ada, tapi dia lupa bahwa dia akan kembali kepada Tuhan. Kata orang Jawanya, orang nggowo opo-opo, tidak akan membawa apa-apa apabila dia pulang ke akhirat. Tidak ada barang-barangnya akan dibungkusnya, bawa ke sana. Sekian dulu, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.